merasa bahwa Allah mesti akan mengecewakanku. Mungkin karena aku sering maksiat, mungkin karena dosaku banyak, mesti Allah meninggalkanku, kalau aku berdoa mesti tidak dikabulkan. Ini namanya suudzon. Pada akhirnya terus karena kita menganggap Allah tidak peduli sama kita, terus kita suka-suka kita, ya tambah hancur hidup kita. Di antara banyak prasangka buruk keluar, ada juga yang bahaya, yaitu kita prasangka buruk pada diri kita sendiri. Oh, ini bisa jadi sumber kegagalan kita. Kan banyak orang yang mempersepsi sangat negatif dirinya. Jadi prasangka buruk pada dirinya itu, saya kasih contoh 5 hal. Semoga malam hari ini tidak ada yang punya prasangka buruk pada dirinya seperti ini. Yang pertama, merasa dirinya bukan orang yang berguna. Saya itu tidak ada gunanya Pak hidup di muka bumi ini. Apa manfaat saya? Menyusahkan saja. Menyusahkan orang tua, menyusahkan teman, menyusahkan dosen. Saya itu serba menyusahkan. Saya tidak ada gunanya Pak. Nah, ini namanya prasangka buruk. Kamu underestimate pada dirimu sendiri. Jadi ini akan merusakmu. Perasaan bahwa kamu tidak berguna, tidak berharga sama sekali, itu akan merusakmu, akan jadi sumber kegagalanmu. Wong manusia itu sering saya bilang bukan paket jadi, tapi paket potensi. Loh, kamu ingin berguna seperti apa? Kamu ingin berkontribusi apa? Kamu ingin melakukan apa? Kamu masih bisa. Selama masih diberi Allah waktu, kamu masih bisa ingin apa saja. Ingin berguna untuk apa? Pada siapa? Dengan cara apa? Bisa kamu atur. Sumber daya, kekuatan, energimu masih lengkap, masih bisa dipakai. Maka jangan merasa tidak berguna. Kalau kamu merasa tidak berguna, sebenarnya kamulah yang tidak menggunakan segala fasilitas yang dianugerahkan Tuhan padamu. Kalau ingin berguna berarti ya gunakan itu sekarang untuk kemanfaatan yang lebih besar. Yang kedua, mungkin ada yang merasa seperti yang kedua ini. Pak, saya itu ya begini-begini saja sejak dulu. Mungkin nasib saya ya memang sudah digariskan begini, tidak akan berubah. Ini juga persepsi negatif pada diri kita. Menganggap diri kita sudah stuck, tidak mungkin berkembang lagi. Ya seperti saya bilang di awal tadi, kita tergantung pikiran kita. Kalau kita menganggap diri kita selesai, sudah stuck, ya selesai berarti memang. Padahal kalau kamu mau ingin berkembang lagi, pasti kamu bisa. Tergantung caramu memprasangkai dirimu, mau prasangka buruk apa prasangka baik. Kalau prasangkamu buruk seperti ini, ya kamu sedang membangun kegagalanmu sendiri. Termasuk yang ketiga, merasa tidak mampu melewati tantangan hidup. Tidak kuat saya Pak, tidak mungkin saya bisa Pak, tidak mungkin, ya sudah selesai. Kamu sendiri yang mempersepsi dirimu sebagai tidak kuat, tidak mampu, tidak mungkin. Padahal harusnya bisa saja kok kalau kamu mau berjuang. Ya kalau kamu menyerah ya lain cerita. Tapi kalau kamu siap berjuang, apa yang tidak bisa kamu taklukkan, tidak bisa kamu lewati. Inilah yang disebut prasangka buruk pada diri sendiri. Atau mungkin ada yang seperti ini. Pak, saya merasa masa depan saya gelap Pak. Tidak mungkin saya sukses di depan ini. Saya itu sudah tidak terlalu pinter, tidak kaya juga, kuliah malah filsafat. Terus kamu jadi apa? Saya besok ya Pak ya sudah. Wong yang membangun masa depan itu kan kalian sendiri. Lah kalau kalian yang ngelokro, kamunya merasa tidak mungkin, lah pastinya terus jadinya kan tidak berjuang. Ya mesti saja kalau tidak berjuang ya gelap.
Jadi tidak tergantung siapa-siapa dan tidak tergantung apa-apa, ya tergantung kalian sendiri. Apakah terang, apakah gelap, kan kita yang mewujudkannya. Ya kalau pengen terang, wujudkanlah. Cuma itu rumusnya gitu loh. Jangan menyiksa dirimu dengan prasangka-prasangka buruk. Yang terakhir juga begitu. Wah, ada yang tidak bisa diperbaiki nih Pak, saya itu sudah watak saya begini, mau gimana lagi. Kan ada orang begitu. Ciri saya begini, mau gimana lagi. Ya lagi-lagi saya ingatkan, manusia itu mau baik bisa, mau buruk bisa, mau berjuang dia bisa, menyerah juga bisa. Tergantung kamu milih apa untuk masa depanmu. Jadi kuncinya di kalian. Allah memberi anugerah luar biasa pada makhluk yang namanya manusia, itu adalah fasilitas untuk memilih. Jadi Allah memberikan semuanya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kamu mau milih baik, oke, buruk, oke, Allah memberi fujur dan takwa, kemampuan diilhamkan dalam diri kita. Ya besok kalau kita salah pilih, ya ada balasannya. Kita benar memilihnya juga ada pahalanya. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi ini prasangka buruk pada diri kita. Yang terakhir, ini sebenarnya saya ingin bahas panjang tentang husnudzon pada Allah dan suudzon pada Allah, tapi next time ya. Tadi mungkin di sesi prasangka yang agak religius, sufistik. Tapi sengaja saya angkat ini saja dulu karena menurut saya penting berhubungan dengan suudzon pada diri kita sendiri. Kadang-kadang orang terus suudzon pada Allah, prasangka buruk pada Allah. Anggap saja ini trailernya, nanti aslinya kita bahas lebih panjang kapan-kapan. Jadi jangan sampai ada 5 anggapan ini pada Allah, akan menyusahkan kita sendiri. Yang pertama apa? Menganggap Allah tidak sayang lagi sama kita. Saya kok rasanya hidup ini susah, terus berat, terus ini mesti Allah lupa padaku. Sudah. Jangan salah, Allah itu inda dzonni abdi, kata Allah. Sesuai prasangka hambaku. Ya, kalau kita nganggapnya Allah lupa, ya sudah. Ketika kita nganggap Allah mengabaikan kita, kan kita terus suka-suka kita. Nah, hidup kita akan tambah kacau. Yang kedua, menganggap Allah mesti tidak memberi apa-apa padaku. Allah mesti tidak akan memenuhi kebutuhan-kebutuhanku. Buktinya apa? Saya minta nilai A saja tidak dikasih-kasih. Saya minta ini tidak dikasih-kasih. Saya minta itu tidak dikasih-kasih. Ini namanya prasangka buruk pada Allah. Banyak doa yang tidak terkabul bukan karena Allah tidak mengabulkan doa, tapi kita sendiri prasangka kita buruk pada Allah. Kadang-kadang kita berdoanya juga setengah hati. Ya Allah, semoga saya bisa lulus cum laude. Tapi apa mungkin ya wong saya itu nilai saya sampai sekarang kacau, ndak karu-karuan. Yang kita sendiri yang jawab sendiri, ngatur-ngatur sendiri, ya sudah. Ana inda dzonni abdi. Jadi itu yang kedua, menganggap Allah ndak akan memenuhi keperluan kebutuhanku. Yang ketiga, menyangkal kebijaksanaan Allah atas kita. Nah, kita dulu berikhtiar. Saya itu Pak, pingin kuliah fakultas kedokteran di kampus negeri. Jatuhnya malah filsafat Pak. Gimana sih Allah itu? Nah, kita menyangkal ketetapannya Allah. Kita tidak percaya bahwa ini yang terbaik untuk kita. Ini namanya suudzon pada Allah.
Kemudian yang keempat, merasa bahwa Allah mesti akan mengecewakanku. Mungkin karena aku sering maksiat, mungkin karena dosaku banyak, mesti Allah meninggalkanku, kalau aku berdoa mesti tidak dikabulkan. Ini namanya suudzon. Pada akhirnya terus karena kita menganggap Allah tidak peduli sama kita, terus kita suka-suka kita, ya tambah hancur hidup kita. Inilah yang disebut prasangka buruk pada Allah. Makanya di banyak ajaran dari para ulama, para sufi, kita diminta husnudzon, baik pada Allah, pada sesama, bahkan pada diri kita sendiri. Disitulah nanti kita akan mendapatkan banyak manfaat, optimisme, manfaat individual maupun maslahat secara sosial.